Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sri Mulyani dengan NPM A1G022082, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 10, yaitu materi manajemen dan pembiayaan sarana dan prasarana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Yang pertama yaitu konsep pembiayaan pendidikan. Apa yang dimaksud pembiayaan pendidikan? Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Lalu, apa faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan? Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian tahun 2015 yaitu yang pertama kenaikan harga, yang kedua perubahan relatif dalam gaji pengajar, yang ketiga perubahan dalam populasi dan kenaikannya prestasi peserta didik di sekolah negeri, yang keempat yaitu meningkatnya standar pendidikan, yang kelima meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, dan yang terakhir yaitu meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Seperti apa landasan hukum biaya pendidikan? Baharudin tahun 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum biaya pendidikan terdiri atas dua, yang pertama dasar yuridis dan dasar filosofis. Dasar yuridis mencakup yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Dari mana sumber keuangan sekolah didapatkan? Ada 7 sumber keuangan di sekolah yang didapatkan itu dari orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa, dan pemilik sekolah atau pemilik yayasan. Oke, di sini kita akan bahas dari 7 sumber keuangan sekolah. Yang pertama, orang tua. Orang tua misalnya menyumbang alat transportasi, komputer, dan biaya untuk kunjungan belajar karena mereka menghendaki anak mereka memperoleh pendidikan yang terbaik. Yang kedua, ada pemerintah pusat, membantu dengan cara memberikan dana hibah untuk sekolah, membayar gaji para guru, membantu proyek pencarian dana sekolah berupa penyediaan tenaga ahli badan dan peralatan, dan membiayai proyek bangunan dan rehabilitas sekolah untuk daerah tertentu. Yang ketiga ada pemerintah daerah. Banyak negara menyerahkan pendidikan dasar kepada pemerintah daerah. Tiap pemerintah ini mempunyai tanggung jawab untuk menempatkan dan membuka sekolah, menyediakan sarana fisik, fasilitas, ruang kelas, dan perlengkapan kantor. Yang keempat yaitu ada masyarakat. Pemimpin masyarakat setempat mengarahkan warganya untuk membangun pelaksanaan. Yang pertama proyek pembangunan sekolah, yang kedua memberikan hibah tanah untuk kepentingan sekolah, yang ketiga pengumpulan dana untuk sekolah tertentu di daerahnya, dan pengumpulan dana untuk usaha swasembada dengan melibatkan alumni sekolah. Yang kelima ada fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah dapat menghasilkan uang yang besar jumlahnya, misalnya dengan menyewakan aula, menyewakan tempat bermain atau lapangan olahraga, mendirikan kantin dan koperasi sekolah, membuka jasa fotokopi, dan sebagainya. Yang keenam ada siswa. Cara yang dapat ditempuh untuk memanfaatkan siswa yaitu yang pertama usaha perkebunan, peternakan unggas, peternakan sapi, kambing, lebah. Selanjutnya ada kerajinan dan kegiatan pengumpulan dana seperti pergelaran seni, tari-tarian, drama, pertandingan, pameran atau bazar, dan pencarian donatur untuk amal. Yang ketujuh yaitu pemilik sekolah atau yayasan. Badan atau yayasan seperti ini memberikan bantuan pada sekolah dengan berbagai cara, misalnya melalui penyediaan tanah dan bangunan, peralatan, serta tenaga. Seperti apa kategori biaya pendidikan? Yang pertama ada pembiayaan langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri atas biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun peserta didik itu sendiri menurut Fatah tahun 2009. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu meliputi biaya hidup,
transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua ada biaya masyarakat dan pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Selanjutnya yaitu pendekatan biaya satuan pendidikan. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Yang pertama ada pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik menurut Fatah tahun 2009. Yang kedua ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Selanjutnya, apa saja fungsi pembiayaan pendidikan menurut Baharudin tahun 2010? Fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Dalam artian, dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang keempat yaitu target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Berikutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana. Apa itu sarana dan prasarana? Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Nah, jadi pengertian manajemen sarana dan prasarana yaitu adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan sarana dan prasarana menurut Terry dan Ru tahun 2005. Perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Dan yang kedua yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Sedangkan manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu dapat membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dan menghilangkan ketidakpastian. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama ada perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Selanjutnya yaitu mengikuti pedoman standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Selanjutnya, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan, mengikuti prosedur yang berlaku, mengikut sertakan unsur orang tua murid,
fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka, dan dapat didasarkan pada jangka pendek atau 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang yaitu 10-15 tahun. Selanjutnya yaitu perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yang pertama ada barang bergerak, yang kedua barang tidak habis pakai, dan yang ketiga barang tidak bergerak. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada barang bergerak. Barang habis pakai yaitu menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan, memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, tengah tahunan, dan kemudian menjadi rencana tahunan. Yang kedua, barang tidak habis pakai. Menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana kegiatan sekolah, serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan masih dapat dipakai. Yang kedua, memperkirakan biaya sarana dan prasarana yang direncanakan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi, kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan. Yang ketiga ada barang tidak bergerak, misalnya tanah. Menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan serta lokasi yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah. Mengadakan survei tentang adanya fasilitas sekolah seperti jalan, listrik, air, telepon, transportasi, dan sebagainya. Selanjutnya mengadakan survei harga tanah, menyusun rencana anggaran biaya bangunan. Lalu, pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi tahun 2015 yaitu yang pertama ada pembelian, yang kedua pembuatan sendiri, yang ketiga penerimaan hibah, yang keempat penukaran, yang kelima pendaur ulangan, yang keenam pinjaman, dan yang ketujuh penyewaan. Berikutnya yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Barnawi tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedua yaitu untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga yaitu sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam membentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah yang pertama untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Yang kedua untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga yaitu untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pencetakan secara rutin, pengecekan secara rutin dan teratur, dan untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Macam-macam pekerjaan pemeliharaan menurut Mulyasa tahun 2005 mencakup 4 macam. Yang pertama perawatan terus-menerus atau teratur dan rutin. Yang kedua perawatan berkala. Yang ketiga perawatan darurat. Dan yang keempat perawatan preventif. Selanjutnya itu penghapusan sarana dan prasarana. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana menurut Barnawi tahun 2015 adalah yang pertama, mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua yaitu meringankan beban kerja pelaksanaan inventarisasi dan membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Berikutnya yaitu syarat-syarat sarana dan prasarana yang dapat dihapuskan, yaitu yang pertama dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Yang kedua, perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan. Yang ketiga yaitu secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan.
Yang keempat, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Yang kelima, penyusutan di luar kekuasaan pengurusan barang, misalnya barang kimia. Selanjutnya, barang yang berlebihan jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tidak terpakai lagi, dan dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga dapat mudah dipahami ya teman-teman dan bermanfaat untuk yang telah menonton video ini. Semoga setelah menonton video ini mendapat pengetahuan baru ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.